Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Saman TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali bersama kami di acara Hidup Sehat bersama PDO Barokah. Sehat, obat, dan doa ada di PDO. Pemirsa, di tengah-tengah kita sudah hadir Dr. Dani Pramudia, spesialis emergensi, yang akan sharing kepada kita bagaimana sih agar kita bisa hidup sehat. Tapi untuk lebih serunya lagi, sebelum kita mendapatkan sharing dari Dr. Dani, dan juga nanti kita akan memberi kesempatan pada para pemirsa untuk diskusi, untuk bertanya seputar hidup sehat. Kita minta dulu beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Kang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sore, salam sehat, saudara-saudaraku semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Dani Pramudia, spesialis emergensi. Saya berdinas di rumah sakit pemerintah di wilayah Jakarta Selatan. Ya, terima kasih Mas atas undangannya nih di acara Barokah ini bersama PDO. Bersama ya. PDO. Ya. Iya Dok, alhamdulillah pemirsa udah nggak sabar nih mendengarkan penjelasan tentang bagaimana sih hidup sehat. Terus juga pemirsa juga ada beberapa yang nanti akan menanyakan ya gangguan-gangguan di dalam kesehatan itu, Dok. Gimana Dok untuk hidup sehat itu? Baik, terima kasih Kang Heri. Pemirsa, kita itu tubuh itu memiliki perbaikan dan fungsi dalam menjaga kesehatan. Kita tahu dari otak ya, organ-organ vital kita, otak itu berfungsi untuk menyimpan semua memori, pikiran, semua emosi dalam satu wadah yang bernama otak. Kemudian kita bernapas dengan dua paru-paru yang dari mulai kecil kita lahir sampai sekarang ini kita dibantu bernapas itu dari paru-paru. Kemudian kita ada hati, yang dimana hati itu fungsi untuk menampung semua racun di dalam tubuh, ya, semua racun dalam tubuh fungsinya, dan menetralkan racun tersebut. Itu fungsi hati. Kemudian setelah dari situ dialirkan semua racun-racun ke dalam ginjal, ya, organ kita yang bernama ginjal. Kemudian dari ginjal itu semua racun ditampung, kemudian dikeluarkan lewat urin. Dan juga satu lagi yang paling penting adalah jantung. Fungsi jantung kita itu adalah mudah sekali, dia hanya memompa, menarik darah dari organ-organ yang lain, terus kemudian disalurkan lagi ke organ-organ yang membutuhkan darah. Jadi dia fungsinya itu hanya menyedot dan membuang istilahnya. Tapi dia juga punya fungsi yang sangat vital. Bila si jantung ini berhenti, ya akhirnya semua kehidupan selesai. Seperti itu. Nah, jadi kita juga harus menjaga jantung kita supaya tetap berdetak atau berdenyut dengan baik kan. Gitu. Itulah organ vital kita, 5 organ vital yang ada dalam tubuh. Allah menciptakan tubuh itu dengan 5 organ tersebut, organ inti, organ penting tersebut. Ya, organ inti tersebut. Ya, Kang. Wah, ini alhamdulillah saya dapat pencerahan selama ini. Saya pengertiannya itu terpengaruh para penyair-penyair cinta gitu kan, ada istilah jantung hati. Jantung hatiku. Hati dan jantung itu dua fungsi berbeda. Yang berbeda. Ya, jadi jantung itu untuk memompa dan hati itu untuk menyimpan racun dan menyerap dan menetralkan racun melalui dioper ke ginjal itu. Ya, ginjal, dan kemudian kalau itu udah bersih, maka dibaikan lagi ke jantung
nih udah darah bersih. Dari ginjal dikembalikan ke jantung, kemudian diisikan lagi. lagi dengan lewat paru-paru sebagai penetral oksigen, baru setelah itu disebar ke semua tubuh. Jadi ya, nah untuk supaya sampai nyebar itu, yaitu perlu tenaga, yaitu ada jantung itu. Jadi kan dia menyedot itu kan menyalurkan semua darah yang bersih ke dalam semua tubuh seperti itu. Kebutuhan seluruh organ tubuh kita. Betul. Nah, pemirsa, itulah bagian terpenting dari memelihara organ-organ ini supaya bisa berfungsi dengan optimal dan maksimal. Minimal itu kan ya normal gitu. Ya. Nah, ini gimana nih, Pak? Baik, kita itu untuk menjaga tubuh itu yang pertama adalah olahraga. Olahraga. Kenapa olahraga? Supaya tadi yang saya bilang, jantung itu kan dia fungsinya menyedot dan mengalurkan darah yang dari bawah terus kemudian dilemparkan. Nah, dengan olahraga kita tuh membantu si jantung ini dia memompa lebih keras dengan sesuai dengan porsinya ya. Jadi olahraga yang sesuai dengan porsinya dan usia itu untuk menyalurkan semua darah-darah yang bersih, yang tinggi oksigen itu ke dalam semua sel-sel tubuh sampai ke yang ujung-ujung kita ini kan. Jadi kita perlu perlu olahraga supaya jantung kita bekerja. Nah, bila semua jantung bekerja, kita olahraga, maka semua organ vital itu bekerja lagi semua. Jadi kayak dipacu. Karena dia mengikuti jantung. Jadi kayak paru-paru, kemudian hati, ginjal, dan justru otak juga tuh jadi semua bekerja dengan ngikutin irama. Jadi semua itu kayak mungkin racun-racun yang mengendap di dalam pembuluh darah itu jadi didorong ya, kayak disemprot gitu kan. Jadi sama gitu tuh. Kemudian kita makan makanan yang sehat, gizi, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan jangan over. Nah, kalau kita hidupnya banyak makan tapi jarang olahraga, nah itu kan akan terjadi penimbunan lemak seperti itu. Terus yang ketiga adalah suplemen. Bagaimanapun juga kita perlu tambahan energi atau suplemen vitamin dari luar gitu. Jadi tetap dibutuhkan. Jadi kita perlu tenaga, tentu juga perlu ada tambahan asupan yaitu dari buah, seperti itu, dari susu, protein dan lain-lain. Jadi makanan-makanan itu juga sebagai sumber energi kita juga. Dan tambah ya itu mineral dan suplemen vitamin kan. Seperti itu. Nah, itu pemirsa, jadi 5 organ penting kita ini akan terus bekerja dengan normal, optimal, dan maksimal. Yang pertama, kita harus berolahraga. Kemudian yang kedua, kita juga harus berpola makan yang sehat. Dan yang ketiga, ternyata tetap dibutuhkan suplemen vitamin, asupan-asupan yang dari luar tubuh kita selain makanan dan minuman. Nah, kira-kira yang biasa banyak terjadi kan gangguan di jantung, gangguan di ginjal. Nah, ini biasanya karena tadi kan dokter menerangkan ada lemak yang tertimbun di dalam aliran darah kita. Betul. Nah, ini untuk mengatasi itu gimana gitu, Dok? Baik. Untuk masalah itu ya tadi kita olahraga untuk secara alami ya, kita olahraga, terus kemudian makanan mungkin mengurangi lemak-lemak ya, lemak-lemak itu tinggi protein. Nah, itu bisa juga dari buah-buahan, terus kemudian telur itu cari yang putihnya, jangan yang kuningnya. Terus kemudian ayam itu lemaknya jangan kita makan kayak kulit ayam, jadi dagingnya. Terus kemudian ikan. Nah, ikan itu tinggi protein, itunya. Banyak manfaat dari ikan itu yang bisa untuk membantu menetralkan lemak di dalam tubuh kita itu. Jadi itulah makanan-makanan yang baik untuk tempe tahu juga bagus ya, tempe tahu. Dan semuanya itu harus baiknya itu direbus. Jadi tempe atau kalau kita makan ya tempe rebus gitu kan, terus tahu rebus. Kalau misalnya ada ayam itu mungkin kayak di rumah makan
Padang itu ada ayam pop ya, itu kan Iya. dia direbus itu, dikukus. Iya, iya, dikukus. Nah, itu jadi dia tidak tercampur oleh minyak. Nah, itu Oh, jadinya iya. seperti itu kan. Iya, iya. Nah, kemudian Dok, tadi kan bicara tentang ikan gitu. Nah, ternyata ikan kan sumber protein. Betul. Dan ternyata juga di kandungan ikan itu ada yang bisa istilahnya melunturkan endapan-endapan lemak di dalam darah. Ikan ini kan bisa diekstrak menjadi minyak ikan loh, gitu. Betul. Nah, kebetulan kan di PDO ini memang minyak ikan yang dihasilkan dari ikan yang hidup di laut dalam. Ya. Sehingga kandungan omeganya sangat tinggi, omega 3, omega 6, omega 9. Ya. Sistematis kerja organ tadi gimana sih Dok si omega 3 ini bekerja gitu? Baik. Iya. Oke, omega itu kan banyak didapatkan oleh ikan-ikan yang laut dalam. Iya, iya. Kenapa laut dalam? Karena laut dalam itu kita tahu, Iya. mungkin pelajaran fisika, Iya, iya. semakin ke bawah bumi itu oksigen kan tinggi. Oh, iya, iya. Ya, oksigen tinggi, makanya hewan-hewan yang hidup di bawah permukaan laut itu kan mereka mempunyai kekebalan tubuh dan asupan tinggi oksigen. Nah, itu yang sangat perlu kita butuhkan. Oh, Nah, iya, iya. Nah, ikan yang di dalam air laut itu, yang ke kedalaman bawah, itu Iya. dia mempunyai yang namanya omega, kandungan yang omega 3 yang tidak didapatkan oleh hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan di atas bumi, di atas permukaan bumi. Nah, itu pentingnya omega itu adalah dia semacam, yaitu tambahan dari luar. Bagaimanapun kita kan akan membutuhkan bantuan. Benar-benar. Bantuan dari luar untuk memproses atau membuat tubuh kita sehat. Iya, iya. Ya, asam lemak yang tidak jenuh Yang tidak itu yang iya, iya. perlu kita butuhkan. Nah, itu dalam omega itu. Iya, Kang. iya, iya. Omega itu dia sistemnya bisa untuk menetralkan, bukan menghancurkan ya, Oh, tapi iya, menetralkan. menetralisir. Mungkin ada lemak-lemak yang mengendap di dalam pembuluh darah, kayak semacam kalau di selang itu kan ada kayak lumut ya. Iya, lumut. Nah, itu dia dengan pelan-pelan itu dia mengikis lumut-lumut yang di dalam Iya, iya. selang air itu, yaitu yang lemak itu ya, yang mengendap Iya, iya. di dalam pembuluh darah, yang bisa mengurangi sumbatan di pembuluh darah yang bisa menyebabkan jantung tersumbat atau otak yang tersumbat, yang stroke atau Iya, yang iya. itu ya. Seperti itu, Kang. Iya, Jadi iya. omega 3 ya. Omega ya, omega Iya, 3, apa 6 atau 9 itu kita dibutuhkan oleh tubuh iya. tambahan. Dan tidak sepenuhnya diproduksi oleh Tubuh nggak memproduksi omega. Justru karena emang tubuh tidak bisa memproduksi. Ya, kita perlu Asupan dari bantuan, luar. betul. Ini betul. luar biasa berarti, alhamdulillah. Ya, Jadi peran PDO ya diberikan oleh Tuhan ini, kita alhamdulillah. Jadi dari ikan yang hidup di laut dalam ini ternyata kandungan oksigennya tinggi. Tadi dijelaskan secara ilmiah, karena semakin dalam kedalaman lautan itu ternyata oksigennya semakin tinggi dan juga imunitas yang tinggi. ya, betul. Imunitas yang tinggi. Nah, itulah peran PDO di situ. Nah, ini kelihatannya tambah seru di WA saya ini udah ada yang nyundul-nyundul nih Dok. Para pemirsa yang ingin bertanya langsung nih. Nah, insya Allah kita persilakan dulu nih yang sudah nunggu dari tadi, nggak sabar mau bertanya, karena mumpung ada Dokter Dani nih. Jadi pemirsa Samhan TV dan konsumen PDO bertanya, Dokter Dani menjawab. Silakan. Ya, silakan. Ya, kita angkat dulu ini Dok. Nah. Halo? Halo, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini? Iya. Saya dengan Desti, Pak, Iya. dari Jakarta. Oh iya, Mbak Desti ya. Ini ya, kita sudah ada Dokter Dani nih di
acara kita. Kira-kira apa yang mau ditanyakan nih oleh Mbak Desti? Silakan. Iya. Iya. Sebelumnya saya Iya. kenal ya dok ya. Iya, oke. Ya, Mbak. Ini dok, saya mau nanya ini. Iya. Sebenarnya apa sih kolesterol itu dok? Oh, Oh, iya, oke. Iya. Iya, oke ya. Pak. Oh ya, Mbak Desti, terima kasih nih. Nanti jangan pantengin terus nih ya di YouTube channel dan juga di aplikasi Samahan Media untuk jawaban Dokter Dani bisa langsung nanti di monitor nih oleh Mbak Desti. Ya, terima kasih Mbak Desti. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan dok. ya, Dari Mbak Desti di Jakarta. kolesterol itu Ya. adalah merupakan senyawa lemak yang dibutuhkan, yang diproduksi oleh sel dalam hati. Ya, fungsinya untuk energi sebenarnya, Kang. Oh, gitu. Jadi lemak energi itu juga bisa didapatkan dari lemak, ya, dari daging dan Iya. Nah, itu setelah kita makan daging, akhirnya dipecahkan oleh hati, akhirnya menjadi senyawa lemak dalam sel. Dalam Itu sel. Iya. untuk menjadi energi. Untuk Jadi menjadi kita energi. perlu kolesterol dalam Kolesterol juga tubuh. diperlukan. Ya, Oh, jadi iya. setelah Allah itu menciptakan 5 organ Iya, itu iya. dan turunan-turunannya dia itu. Jadi hati itu dia mau produksi apa sih? Iya, Itunya. iya, betul. Nah, dia itu kalau misalnya kita perlu tenaga, nanti Iya. dia akan connect otak itu. Orang ini perlu tenaga, tolong Iya, itu kan. Oke, ini dia sudah makan lemak, Iya. kita akan proses jadi kolesterol seperti itu kan. Iya, Jadi kolesterol itu sebenarnya untuk energi. Untuk energi. Ya, ternyata. itu Iya, diperlukan. Seperti itu kan. Cuma kalau tidak dikelola, tidak diproses energi itu menjadi tenaga, maka dia akan Menumpuk, betul. Jadi kalau kita perlu lari itu ya kolesterol akan dilepas. Akhirnya sampai ke otot-otot itu menjadi tenaga, energi. Nah, itu sangat dibutuhkan. Betul. Makanya tadi itu kan dengan kita olahraga itu tubuh itu dan organ-organ itu akan bekerja dan mengeluarkan semua yang diperlukan oleh tubuh. Seperti itu. Jadi kolesterol ini ternyata energi, tapi kalau kebanyakan atau Tidak tidak tergunakan, maka dia akan menjadi endapan energi yang berupa lemak tadi yang akan justru menghambat kelancaran aliran Betul, darah di pembuluh darah kita. Ya. Nah, itulah bisa menjadi bencana. Nah, maka tentunya dibutuhkan tadi bantuan dari luar gitu loh. Betul, dari Iya. adanya suplemen omega. Omega. Nah, itu bisa untuk menetralkan kolesterol. kolesterol itu. Jadi dia langsung ada, ini ada bantuan, Iya. saya netralkan, saya kurangin tinggi untuk kembali normal dan bekerja dengan semestinya. Oh, Seperti itu. iya. Jadi kembalikan lagi. Untuk menormalisasi. Jadi dinormalisasi kolesterolnya oleh omega 3. Tentunya yang ada di kandungan suplemen minyak ikan PDO. Nah, kemudian ini ada yang mau bertanya lagi nih, sudah ada nih, coba kita kita akomodir dulu nih penanya yang berikutnya nih. Ya, oke dok, nih sudah ada penelpon berikutnya, kita angkat dulu. Halo, dengan Hidup Sehat bersama PDO, dengan siapa, di mana ini? Halo? Cindy Pak. Oh, dengan Cindy ya, Mbak Cindy ya? Ya, Iya. dari Jakarta. Iya, Mbak Cindy, gimana nih yang mau ditanyakan ke Dokter Dani nih, silakan nih. Iya, saya mau nanya Pak. Iya. Trigliserida itu apa sih Pak? Oh, oke. Trigliserida dok. Nah ini pertanyaan dari Mbak Cindy di Jakarta. Ya, terima kasih Mbak Cindy ya. Pantengin terus ya aplikasinya. Ini langsung dijawab sama Dokter Dani. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ya, trigliserid itu senyawa salah satu jenis lemak yang berfungsi untuk menyimpan kalori. Dia ada di dalam darah, Kang. Jadi semua makanan itu kan yang tinggi kalori itu memang
akan diserap oleh tubuh dan si tugas regenerasi itu dia mengambil kalori itu. Gue mau minta kalorimu dong, itu yang akan saya sebarin ke dalam, yaitu tadi untuk menjadi energi. Seperti itu. Jadi kolesterol ada lagi turunannya lagi, yaitu gliserida itu jalan-jalan dia. Jalan-jalan karena misalnya di tangan kita butuh energi, maka dia akan mengalirkan kalori ke sana. Ini saya kasih. Kemudian tangan kiri nih untuk gerak. Ya udah nih saya kasih seperti itu kan. Nah, kalau misalnya gliserida itu tidak digunakan, itu tadi kita tidak bergerak, misalnya tangan mungkin sering bergerak. Nah, itu kalau di dalam tubuh tuh nggak gerak, dia akan mengendap jadinya. Jadi kayak udahlah saya nggak dipakai nih. Ya udah kamu istirahat dulu di sini. Tapi lama-lama istirahatnya itu jadi lama, jadi menumpuk. Nah, itu dia manggil temannya, kita belum digunakan nih. Kamu istirahat aja sini. Nah, itu nanti lama-lama banyak temannya datang, itu jadi menumpuk, akhirnya jadi over, tersumbatlah itu pembuluh darah seperti itu. Makanya kita harus banyak gerak lah tubuh itu. Jadi Itu gliserida ini juga merupakan turunan atau jenis lemak, dari lemak juga yang memang berfungsi untuk memberikan kalori untuk energi di pembuluh darah. Nah, jadi kalau tidak tergunakan, ini akan ibaratnya orang antri ini numpuk antrian. Nah, sehingga akhirnya krodit jalan ini pembuluh darah. Nah, itu yang akan menjadikan kendala, menjadikan gangguan di kesehatan kita gitu. Betul. Nah, jadi Mbak Cindy, tadi itu caranya supaya nggak numpuk. Nah, itu harus olahraga. Tapi misalnya kita sedang sibuk, ternyata belum bisa olahraga dengan teratur. Nah, fungsi dari PDO inilah, omega 3 inilah yang juga berfungsi untuk menetralisir ya dok ya, menormalisasi. Nah itu aliran di pembuluh darah. Betul. Jadi Mbak Cindy yang bagus supaya rutin berolahraga dan juga terus rutin mengkonsumsi mie ikan PDO karena memang mengandung omega 3 yang tinggi karena diproduksi dari ikan yang hidup di laut dalam. Oke nih. Nah, masih ada yang nyundul nih, terakhir kita terima lagi penelpon terakhir yang mau bertanya, silakan. Konsumen PDO, pemirsa Saman TV bertanya, Dokter Dani menjawab. Silakan. Iya, kita terima lagi nih dok. Pertanyaan yang terakhir untuk sesi kali ini. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, hidup sehat bersama PDO. Ya, dengan siapa di mana nih? Hidup sehat bersama PDO dengan Muhammad di Bekasi. Oh ya, di Bekasi. Ya, silakan nih Mas Muhammad nih, mumpung ada di tengah-tengah kita Dokter Dani yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar hidup sehat. Silakan. Saya ingin bertanya yang tentang omega 3 itu. Oh, jadi apa sih secara lengkapnya gitu ya? Oh ya. Iya betul. Oke. Jadi dok, lebih lengkapnya lagi. Jangan dipanteng terus aplikasinya biar bisa langsung menerima jawaban dari Dokter Dani secara lengkap apa omega 3 itu ya. Oke Mas Muhammad. Iya, terima kasih nih. Terima kasih. Iya, assalamualaikum. Sama-sama. Baik. Ya, silakan dok. Omega 3 ini adalah suatu asam lemak tidak jenuh yang berfungsi untuk istilahnya itu menetralkan pembuluh darah yang ada endapan-endapan. Jadi dia membuat sebenarnya membuat licin ya. Jadi yang ada endapan itu akan didorong pelan-pelan sama dia, ya kayak tadi tuh Mas bilang kan ada antrian nih, sama dia tuh dibikin supaya terurai pelan-pelan, berarti pelantasnya lah istilahnya. Ya pelantasnya itu ada DLAJ ya, terus ya berobat, lagi lama-lama yang endapan tadi itu akan
pergi sendiri gitu. Nah, itu nanti akan mengurangi sumbatan. Jadi akan disuruhnya ya pergilah gitu kan. Ya, itulah fungsi omega. Nah, itu banyak sih fungsinya, yaitu untuk menjaga imun, terus untuk perkembangan otak dan pertumbuhan otak itu sendiri. Maka anak dari kecil kasih PDO ini juga bagus ya kan. Jadi dia bisa perkembangan otaknya juga bagus, kemudian aliran mengontrol lemak-lemak yang ada dalam tubuh. Intinya adalah pembuluh darah itu jangan sampai mengalami istilahnya sumbatan, tinggi lemak yang membuat dia itu jadi susah. Kan kita perlu oksigen ya Mas, kita perlu oksigen, gula itu kan kalau ketinggian kayak kita minum air teh yang tinggi gula aja kan kita kayak terasa peliket ya. Nah, bagaimana dalam pembuluh darah? Itu kan perlu diencerkan, biar supaya supaya sel-sel yang ada dalam tubuh itu teralirkan oleh pembuluh darah, teralirkan oleh darah yang bersih. Nah, itulah fungsinya omega itu, dia mungkin pelan-pelan akan mengencerkan. Memang sih tidak cepat seperti obat kimia ya, tapi ini pelan-pelan dan butuh waktu. Namanya juga kan ini suplemen tambahan. Tidak instan. Jadi kita harus rajin, itu tadi dengan olahraga, mengkonsumsi omega. Itu nanti mungkin ada hal-hal yang tersumbat itu akan akan terkikis sendiri. Karena intinya dari semua tubuh itu ya saluran pembuluh darah yang lancar gitu. Jadi sel-sel tubuh itu dia juga perlu makanan, oksigen juga sama dengan tubuh kita yang besar ini. Gitu. Jadi sel-sel kecil itu yang menopang si organ vital itu juga punya sel-sel. Jantung, hati itu juga punya sel-sel yang perlu dikasih makan juga. Asupan juga. Ya, jadi istilahnya dari dia untuk dia gitu loh, dari tubuhnya gitu. Jadi omega itu sangat membantu makanan dari energi, terus kemudian jadi supporting ke pembuluh darah, karena ibaratnya ini adalah tolnya istilahnya. Betul. Supaya lancar. Untuk memfungsikan secara normal, secara optimal organ-organ inti tadi ya. Betul. Dan sel-selnya yang menopang. Sel yang menopangnya. Ya kita perlu tenaga dan sel-sel yang harus selalu tumbuh dan selalu sehat, karena kan akan berdampak pada tubuh. Karena itu sel-sel itu dan organ-organ inti itu perlu asupan, energi, perlu, makanan, oksigen, betul. Energi, kalori, betul dari itu semua. Nah, pemirsa, untuk kali ini sebetulnya ini masih banyak yang ingin bertanya dan juga masih banyak yang juga ingin saya tanyakan dan juga yang ingin di-share. Namun waktu juga yang dibatasi, tapi nggak usah khawatir. Diskusi kita ini akan terus berlanjut ya, di sesi-sesi yang berikutnya. Jadi ikuti terus acara kita, yaitu Hidup Sehat bersama PDO. Pemirsa bertanya, konsumen bertanya, Dokter Dhani menjawab. Pemirsa, insya Allah kita cukupkan dulu untuk sesi kita kali ini. Tadi sudah dijelaskan tentang pentingnya kesehatan organ inti yang ada di tubuh kita, dan pentingnya juga di samping pola hidup sehat dengan berolahraga dan juga pola makan yang sehat, pola istirahat yang cukup. Nah, kemudian kita juga perlu supporting dari luar. Salah satunya yang paling penting yaitu dengan adanya omega. Ya, karena dengan adanya omega 3, 6, 9 ini ternyata juga mensupport ke otak kita, terutama mulai dari anak-anak kita yang balita. Nah, itu omega 3 sangat berperan untuk nutrisi otak, pertumbuhan anak-anak kita. Kemudian juga omega 3 tadi berfungsi sebagai pelancar lemak-lemak yang krodit di pembuluh darah. Tadi sudah dijelaskan secara ilmiah oleh Dr. Dhani. Dok, terima kasih nih dok. Ya. Kita berharap bisa terus ini nanti untuk kita berkontribusi pada
masyarakat agar masyarakat bisa lebih teredukasi untuk hidup sehat. Siap. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Amin. Ya.